Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 November 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1 sampai dengan 5a, dan Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada kisah nyata saudara di India. Namun saya lupa tepatnya kapan dan di mana. Ada seorang pengemis buta di jalan penuh keramaian tiba-tiba memegang tangan seseorang. Orang itu bertanya, "Ada apa, Pak? Apa yang dapat saya bantu?" Pengemis buta itu bilang, "Saya belum makan, tolong saya." Pengemis buta itu tak tahu kalau orang yang dia pegang tangannya itu adalah seorang dokter spesialis mata yang terkenal di kota itu. Dokter itu pun menuntun pengemis buta tersebut ke suatu tempat makan. Dan dokter itu mempersilahkan pengemis buta untuk makan sekenyang-kenyangnya. Selesai makan, dokter itu pun segera membawa ke rumah sakit pengemis buta ini untuk mengobati matanya dan mengoperasikan sehingga pengemis ini bisa melihat lagi. Wow, luar biasa, keren sekali saudara. Injil hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus setibanya di Yeriko berjumpa dengan seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lukas 35 sampai dengan 38. Pertanyaannya saudaraku, mengapa si buta ini tahu kalau Yesus adalah anak Daud? Ia mengenal Yesus dari setiap perbincangan orang banyak saudara. Dia mendengar dengan sesakma pembicaraan setiap perbuatan-perbuatan Yesus yang diceritakan oleh orang-orang atau orang desa, orang kampung di situ. Dari mendengar itu tumbuh iman dan kepercayaan, keyakinan bahwa Yesus sanggup menolongnya. Jadi saudaraku, iman timbul dari pendengaran dan pendengarkan oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Karena itu saudaraku yang terkasih, si buta meminta belas kasihan dari Yesus. Karena dia telah mengetahui dan mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus sehingga dia percaya. Kita semua sering mendengar firman Tuhan, baik melalui kitab suci, renungan-renungan. Adakah kita seperti si buta dalam Injil hari ini saudara, yang memiliki iman akan Yesus? Atau adakah kita seperti pengemis buta yang dikisahkan di atas saudara, yang mau datang meminta pertolongan? Akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak Tuhan mengalami kebutaan saudara. Bukan kebutaan fisik, tetapi buta rohani. Anak-anak Tuhan telah dibutakan rohaninya sehingga mereka hidup masih nyaman dengan kegemerlapan duniawi. Hidupnya nyaman dengan kegelapan, hidup hura-hura pesta pora. Hidup dalam kubangan dosa. Kita sendiri telah meninggalkan kasih mula-mula yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan ini saudara, tak disukai Allah. Bahkan Allah mencelanya saudara. Dikatakan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Wahyu 2 ayat 4. Kasih mula-mula kita gadaikan saudara dengan kenikmatan duniawi yang semu. Bahkan hidup kita penuh kemunafikan.
Perbuatan dosa kita tutupi dengan segala pelayanan-pelayanan di gereja. Perbuatan dosa kita tutupi dengan semua kebaikan-kebaikan, agar orang dapat melihat bahwa kita adalah orang suci. Ingat, ingat saudara, Tuhan Allah kita maha tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Wahyu 2 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, melalui Rasul Yohanes saudara, Allah mengingatkan kita semua. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayat 5. Saudaraku, kita harus sadar saudara. Kita harus sadar akan keberadaan kita. Kita harus mau datang kepada Tuhan Yesus kita. Seperti hanya pengemis dalam kisah di atas. Dia mau datang kepada orang untuk menolongnya. Dan Yesus sanggup menolong kita. Untuk itu kita perlu datang kepada Yesus untuk pertolongan. Seperti pengemis buta dalam Injil. Dia mau datang dan berseru minta dikasihani kepada Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Walaupun dihalangi dan ditegur agar diam, tetapi dia tetap berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lukas 18 ayat 39. Mungkin saudara, kita juga sering dihalang-halangi kalau kita mau berdoa meminta permohonan kepada Tuhan. Mungkin kita terhalang oleh hujan atau badai ketika mau ke gereja, ke persekutuan. Apakah kita teguh memohon berseru? Apakah kita tetap mau maju melangkah untuk datang kepada Tuhan? Walaupun badai menerpa, kita mau datang ke gereja, kita ikut ekaristi, kita ikut persekutuan. Bahkan kita berteriak seperti pengemis buta di atas, di dalam Injil hari ini saudara. Tuhan tahu setiap persoalan kita saudara. Dia senantiasa mendengarkan jeritan-jeritan kita kalau kita meminta. Tapi saudaraku yang terkasih, saat kita meminta saudara, adakah kita menyadari akan keberadaan kita? Sadarkah kita ini orang berdosa? Hari ini saudaraku, apapun jeritan hati kita saudara, Tuhan Yesus mendengarkan. Dan hari ini juga saudara, Yesus menyapa kita atas jeritan kita. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lukas 18 ayat 41. Yesus mau mengabulkan permintaan kita saudara. Tapi Yesus juga mau dari kita untuk melepaskan perbuatan kita yang melawan kehendak Allah sebagai penghalang berkat-berkat atau mukjizat yang kita terima. Tuhan Yesus mau kita meraih kembali kasih mula-mula yang sirna dari diri kita. Kita mau menyadari kita ini telah menggadaikan kasih mula-mula kita itu dan mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus dan mohon ampun. Perenungan hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita yang kehilangan kasih mula-mula yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita telah gadai dengan perbuatan dosa. Kita menjadi buta dan Tuhan mau kita dikembalikan mata kita. Tuhan mau memelekkan mata kita kembali. Bukan karena kekuatan kita saudara, ingat itu. Tetapi karena kasih Yesuslah yang melihat iman kita. Maka Yesus berkata kepada setiap dari kita, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 18 ayat 42. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus,
Kita mau saudara selalu datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Juga jangan membuka sedikit pun celah di hati kita yang mana membuat kita buta, saudara. Sedikit saja, saudara, iblis akan memanfaatkan. Tetaplah selalu bersama Yesus, saudara. Teguhkanlah iman kita bersamanya, mengikuti Dia dan melakukan setiap apa yang difirmankannya. Kasih Yesus yang besar telah menyelamatkan kita, dan berkat pimpinan bimbingan Roh Kudus kita dimampukan untuk tetap setia dan taat kepadanya kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.